Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dari Ibu. Hari ini kita bersama-sama belajar dengan mata kuliah konsep kebidanan. Ya, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang filosofi bidan dan definisi bidan. Sebelum Ibu menjelaskan tentang filosofi bidan dan definisi bidan di sini, apakah dari para mahasiswa di sini ada yang sudah memahami atau sudah tahu apa itu bidan? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ibu akan menjelaskan tentang filosofi bidan dan definisi bidan. Ya, definisi bidan, siapa itu bidan? Bidan adalah kata bidan berasal dari bahasa Sanskerta, ya, yang artinya bahasanya adalah wirdan. Wirdan ini adalah wanita yang bijaksana, ya. Itu adalah dari bahasa Sanskerta. Dari hasil Rakernas IBI pada tanggal 18 sampai 22 Mei 2006 menyatakan bahwa bidan adalah seorang perempuan yang telah mengikuti pendidikan bidan, yang telah diakui, telah berhasil lulus, dan telah memenuhi persyaratan untuk terdaftar dan atau memiliki izin formal untuk praktek bidan. Sehingga jelas dari definisi ini bahwa seorang bidan haruslah perempuan, ya, dan telah mengikuti pendidikan bidan yang telah diakui, artinya pendidikannya sudah memiliki izin dari pemerintah, ya, dan memenuhi persyaratan untuk terdaftar atau memiliki izin formal. Apa itu izin formal? Nah, setelah kalian menjadi bidan nanti kalian ada yang namanya disebut dengan uji kompetensi untuk mendapatkan surat tanda registrasi bahwa kalian ini adalah seorang bidan untuk membuat surat izin praktek bidan pada saat kerja nanti, ya. Nah, definisi bidan dari bahasa Inggris, bidan itu disebut dengan midwife atau artinya adalah perempuan, ya, penyerta, pendamping wanita. Sedangkan kebidanan itu adalah ilmu yang terbentuk dari sintesa berbagai ilmu terkait dengan pelayanan KB. Ini meliputi ilmu kedokteran, keperawatan, sosial, ilmu perilaku, ilmu budaya, kesehatan masyarakat, dan ilmu manajemen untuk dapat memberikan pelayanan pada ibu dalam masa prakonsepsi, masa hamil, bersalin, dan pada saat partus atau melahirkan sampai dengan bayinya lahir. Nah, itulah definisi bidan dan kebidanan. Bagaimana kalian sudah bisa memahaminya? Baik, terima kasih. Kalau sudah bisa memahami, Ibu lanjutkan, ya. Nah, di sini ada filosofi kebidanan. Filosofi kebidanan ini berprinsip pada prinsip asuhan kebidanan. Yang pertama, proses kelahiran merupakan suatu yang fisiologis. Artinya, kita sebagai bidan tidak boleh melakukan intervensi atau apapun. Kita harus meyakini bahwa setiap kehamilan itu merupakan hal yang fisiologis. Meskipun kita tahu bahwa setiap ibu hamil itulah selalu beresiko, ya, bahwa ibu hamil itu beresiko. Namun kehamilan atau kelahiran itu merupakan suatu yang fisiologis. Artinya tanpa dibantu seorang bidan pun bisa lahir, gitu. Namun apa fungsinya bidan di sini? Bidan di sini fungsinya untuk menolong persalinan yang lebih aman, lebih baik, lebih sehat nanti untuk bayi dan ibunya. Yang kedua adalah non-intervensi atau cara sederhana. Kelanjutan dari yang nomor 1 tadi, non-intervensi di sini bidan tidak boleh melakukan apapun dalam proses kelahiran seorang perempuan. Karena kita harus meyakini bahwa kehamilan, kelahiran itu adalah hal yang fisiologis, sehingga
biarkan saja lahir secara alami setiap ibu yang akan melahirkan, ya, tanpa kita harus pasang infus, suntikan dan sebagainya. Namun itu bisa kita lakukan jika memang ada kendala atau hal yang memang harus kita lakukan. Misalnya terjadi perdarahan pada saat melahirkan dan sebagainya. Jadi kita harus melakukan tindakan. Kalau itu semua tidak memerlukan, jadi kita harus melakukan secara sederhana saja, ya. Yang ketiga adalah aman berdasarkan evidence base. Kita dalam menolong persalinan harus bersifat aman dan tentunya harus mengedepankan kenyamanan pasien juga, ya. Berdasarkan evidence base di sini adalah berdasarkan ilmu terkini, ya, bahwa menolong persalinan itu jangan sampai membuat pasien merasa ketakutan. Justru harus yang aman dan nyaman. Kemudian yang keempat, orientasinya pada ibu secara komprehensif, bukan hanya semata-mata pada kemampuan atau keinginan dari si bidan, tapi orientasinya secara komprehensif itu pada ibu, apa yang mau dan yang tidak mau pasien lakukan. Menjaga privasi atau rahasia ibu ini perlu. Kita harus selalu menjaga rahasia pasien karena ini adalah kode etik kita sebagai seorang bidan. Membantu ibu dalam menciptakan proses yang fisiologis, ya, tugas kita di sini bukan melahirkannya, tapi membantu, menolong di sini membantu dalam proses yang fisiologis, ya. Jadi tidak boleh dilakukan intervensi atau apapun. Ya, baik, sampai di sini. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari kalian? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian diskusikan mengenai fisiologi pada bidan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian apa yang harus dilakukan dan bagaimana tindakan-tindakan yang sebaiknya dipenuhi oleh seorang bidan agar dia bisa menjadi bidan yang baik, yang profesional. Silahkan didiskusikan bersama temannya, silahkan dibagi menjadi beberapa kelompok, ya. Satu kelompok itu cukup 5 anggota, ya. Silahkan didiskusikan. Nanti setelah diskusi kalian boleh share screen, ya, untuk presentasi. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari Ibu akhiri pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.